Baik, selamat pagi Pak Chandra. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif subsektor DKV atau biasa disebut desain komunikasi visual. DKV sendiri ini sangat tidak asing bagi kita karena ini meliputi di keseharian kita. Di kampus kita sendiri pun ada program studi desain komunikasi visual. Oke, lanjut. Di sini saya akan menerangkan definisi DKV yang merupakan seni menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa rupa yang disampaikan melalui media berupa desain yang bertujuan menginformasikan, mempengaruhi audiens hingga merubah perilaku target audiens sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan. Perkembangan DKV sendiri mulai tahun 1950-an. Nah, di tahun tersebut, jika seseorang hendak menyampaikan atau mempromosikan suatu secara visual, maka ia harus menggunakan jasa dari bermacam-macam seniman spesialis. Nah, seniman spesialis ini antaranya adalah visualizer, seniman visualisasi, typographer, penata huruf yang merencanakan dan mengerjakan teks secara detail dan memberi instruksi kepada pencetakan, ilustrator yang memproduksi diagram dan sketsa lain-lainnya. Perkembangan DKV di Indonesia. DKV sendiri baru populer di Indonesia pada tahun 1950-an yang dikenalkan oleh desain grafis asal Belanda yang bernama Gert Dumber. Karena menurut desain grafis tidak hanya mengurusi mencetak saja, namun juga mengurusi moving image, audiovisual, display dan pameran menurut Gert Dumber. Sehingga istilah desain grafis tidak cukuplah menampung perkembangan yang kian luas. Maka dimunculkannya istilah desain komunikasi visual seperti yang kita kenal sekarang. Fungsi dari DKV. Yang pertama, sarana identifikasi. Yang kedua, sarana informasi dan instruksi. Yang ketiga, sarana promosi, presentasi, dan promosi. Kita akan bergeser ke sebelah. Yang pertama, sarana identifikasi. Sama seperti identitas seorang dapat mengatakan tentang siapa orang itu atau dari mana asalnya. Demikian juga dengan suatu benda atau produk. Jika benda atau produk memiliki identitas, akan dapat mencerminkan kualitas produk itu dan mudah dikenali bagi oleh produsennya maupun konsumennya. Lalu ada sarana informasi dan instruksi. Sarana informasi dan instruksi sendiri di desain komunikasi visual bertujuan menunjukkan hubungan antara suatu hal dengan hal yang lain dalam petunjuk, arah, posisi, maupun skala. Contohnya seperti di peta, diagram, simbol maupun petunjuk arah jalan. Lalu yang terakhir sebagai sarana presentasi dan promosi. Nah, DKV sendiri dapat menyampaikan pesan, mendapat perhatian, atensi dari mata secara visual, dan membuat pesan tersebut dapat diingat. Contohnya seperti poster. Poster sendiri pasti menggunakan gambar dan kata-kata yang diperlukan sangat sedikit. Nah, ini pasti mempunyai satu makna dan mengesankan. Umumnya untuk mencapai tujuan ini, maka gambar dan kata-kata yang digunakan bersifat persuasif dan sangat menarik karena tujuannya akhirnya adalah menjual suatu produk atau jasa. Lalu ada elemen-elemen DKV. Yang pertama, ilustrasi, lalu simbolisme, ketiga fotografi, keempat tipografi, dan yang kelima layout. Ilustrasi adalah suatu bidang dari seni yang berspesialisasi dalam penggunaan gambar yang tidak dihasilkan dari kamera atau fotografi. Dengan kata lain, ilustrasi yang dimaksudkan di sini adalah gambar yang dihasilkan secara manual. Saat ini ilustrasi lebih banyak digunakan dalam cerita anak-anak yang biasanya bersifat imajinatif. Contoh, ilustrasi yang harus menggambarkan seekor anjing yang sedang berbicara karena kehilangan induknya ataupun beberapa ekor kelinci yang sedang bermain-main. Yang kedua, ada simbolisme. Di zaman sekarang, menggunakan simbol untuk mencatat apa yang mereka lihat dan kejadian yang mereka alami sehari-hari. Simbol sangat efektif digunakan sebagai sarana informasi untuk menjembatani perbedaan bahasa yang digunakan. Contoh, komponen dari sign-in system, sebuah pusat perbelanjaan untuk menginformasikan letak toilet, telepon umum, restoran, pintu masuk dan keluar, dan lain-lain digunakan menggunakan simbol. Fotografi. Di fotografi sendiri ada dua bidang, di mana seorang itu bisa menjadi elemen
fotografi yang menjadi penerbit atau publishing, dan perikanan advertising. Fotografi sangat efektif untuk mengesankan keberadaan suatu tempat, orang, ataupun produk. Sebuah foto mempunyai kekuasaan walaupun realitanya juga kadang kalah jauh dari keadaan yang sesungguhnya. Lalu ada tipografi. Tipografi sendiri yaitu menyusun huruf-huruf sehingga dapat dibaca, tetapi mempunyai nilai desain. Tipografi digunakan sebagai metode untuk menerjemahkan kata-kata lisan ke dalam bentuk tulisan. Fungsi bahasa visual ini adalah untuk mengkomunikasikan ide, cerita, bahkan informasi melalui segala bentuk media, mulai dari label pakaian, tanda-tanda lalu lintas, poster, buku, surat kabar, maupun majalah. Dan yang terakhir, layout. Nah, layout ini menjadi elemen yang terakhir dan sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena di layout ini kita dituntut untuk bisa mengolah ruang kosong pada suatu bidang agar bisa dijadikan media desain yang mudah dibaca dan tidak membuat si pembaca menjadi cepat lelah ketika membaca atau melihat desain yang kita buat, dikarenakan tata letak yang tidak bagus dan atau bisa disebut juga tidak nyaman dipandang. Maka dari itu layout ini sangat penting di dalam desain komunikasi visual maupun desain grafis. Nah, hal yang mempengaruhi itu apa saja? Yang pertama, keseimbangan. Kedua, kesatuan. Yang ketiga, irama, ritme. Dan yang terakhir, tekanan. Nah, kemudian ada unsur DKV atau desain komunikasi visual. Yang pertama ada warna, kemudian format, ruang, tekstur, garis, dan bentuk. Nah, yang pertama yaitu warna. Warna merupakan unsur penting dalam objek desain. Karena apa? Karena dengan warna, orang bisa menampilkan identitas, kemudian menyampaikan pesan atau membedakan sifat dari bentuk visual secara jelas. Di warna sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada RGB atau Addictive Color dan CMYK atau Subtractive Color. Kalau RGB biasanya digunakan pada warna lampu, kemudian monitor, TV, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau CMYK itu biasanya digunakan dalam proses percetakan gambar ke permukaan benda seperti pada kertas, logam, kain, atau plastik. Kemudian format. Format di sini merupakan unsur lain dalam desain yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Jadi dengan menggunakan unsur ini kita dapat menciptakan kontras dan penekanan pada objek desain sehingga orang akan tahu mana yang akan dilihat atau dibaca terlebih dahulu. Jika elemen itu dibuat lebih besar dari yang lain, berarti hal ini itu menjadi sangat penting untuk disampaikan, begitu juga sebaliknya. Lalu ada ruang atau space. Ruang di sini merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya. Pada praktek desain dapat dijadikan unsur untuk memberi efek estetika desain dan dinamika desain grafis. Contohnya seperti tanpa ruang, Anda tidak akan tahu di mana kata dan mana kalimat atau paragraf. Tanpa ruang, kita tidak tahu mana yang harus dilihat terlebih dahulu, kapan harus membaca dan kapan harus berhenti sebentar. Dalam bentuk fisiknya, pengidentifikasian ruang digolongkan menjadi dua unsur, yaitu objek atau figur dan latar belakang atau background. Selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur di sini adalah tampilan permukaan atau corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Yang pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak di suatu permukaan benda. Misalnya seperti permukaan karpet, baju, kulit kayu, cat dinding, cat kanvas, dan lain sebagainya. Tekstur juga dibagi menjadi dua hal, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Selanjutnya ada garis atau line. Garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya, sehingga bisa berbentuk gambar garis lengkung atau lurus. Garis juga memiliki arti dan kita harus tahu hal ini, seperti garis vertikal memiliki kesan stabil, gagah, dan elegan. Sedangkan garis horizontal
memiliki arti pasif, tenang, dan damai, sementara garis diagonal memiliki kesan aktif, dinamis, dan menarik perhatian. Unsur selanjutnya yaitu bentuk atau shape. Bentuk adalah segala hal yang memiliki diameter tinggi dan lebar. Bentuk dasar yang dikenal oleh orang adalah kotak atau rectangle, lingkaran atau circle, dan segitiga atau triangle. Bentuk juga dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama huruf atau karakter, yang dipresentasikan dalam bentuk visual yang dapat digunakan untuk membentuk tulisan sebagai wakil dari bahasa verbal dengan bentuk visual langsung seperti A, B, dan C. Kemudian kategori yang kedua yaitu simbol, yang dipresentasikan dalam bentuk visual mewakili bentuk benda secara sederhana dan dapat dipahami secara umum sebagai simbol atau lambang untuk menggambarkan suatu bentuk benda nyata, misalnya gambar orang, kemudian bintang. Dan kategori yang ketiga yaitu bentuk nyata atau form. Bentuk ini betul-betul mencerminkan kondisi fisik dari suatu objek, seperti gambar manusia secara detail, hewan, atau benda lainnya. Kemudian ada prinsip desain komunikasi visual. Yang pertama ada kesatuan atau unity, kemudian keseimbangan atau balance, proporsi, kemudian irama atau rhythm, kemudian dominasi atau domination. Prinsip yang pertama yaitu kesatuan atau unity. Jika tidak ada kesatuan dalam sebuah karya seni, akan membuat karya tersebut terlihat cerai-berai atau kacau balau, yang mengakibatkan karya tidak nyaman dipandang. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu keseimbangan atau balance. Sebuah karya seni dan desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang dan tidak membuat gelisah. Dalam bidang seni, keseimbangan ini tidak dapat diukur tapi dapat dirasakan. Dengan suatu keadaan di mana semua bagian dalam sebuah karya tidak ada yang saling membebani. Kemudian prinsip berikutnya yaitu proporsi. Proporsi di sini biasa disebut juga dengan keserasian. Untuk mendapatkan proporsi atau keserasian di dalam sebuah karya seni, diperlukan perbandingan yang tepat. Contohnya seperti proporsi agung atau the golden mean adalah proporsi yang paling populer dan dipakai hingga saat ini dalam karya seni rupa hingga karya arsitektur. Dan yang keempat adalah irama atau ritme. Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus. Contohnya dalam bentuk alam seperti pengulangan gerak pada ombak, barisan para semut, dan gerak dedaunan. Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangan dari bentuk-bentuk unsur seni rupa. Prinsip yang terakhir yaitu dominasi. Dalam dunia desain, dominasi sering juga disebut center of interest, focal point, dan eye-catcher. Dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan. Ide bisnis untuk sektor ini yaitu membuat jasa desain grafis. Keuntungannya, bisnis yang menyenangkan. Tidak heran jika banyak orang menjalankan bisnis jasa desain grafis karena mereka memiliki hobi mendesain. Para pelaku bisnis ini umumnya berlatar belakang desain, komunikasi visual, atau berkependidikan seni. Kemudian membutuhkan modal minim. Bahan baku dari desain grafis sendiri hanyalah ide. Jika bicara modal fisik, yang diperlukan hanya komputer atau laptop, software desain grafis, internet, printer, dan scanner. Dan yang ketiga adalah bisnis yang fleksibel. Desain grafis berperan penting dalam promosi, periklanan, pemasaran, visual maupun branding. Hasil kerja desain grafis sendiri berupa souvenir, logo, poster, brosur, majalah, katalog, dan kartu nama. Selalu dibutuhkan di dalam bidang apapun. Jadi bisnis ini memiliki segmen yang luas, namun juga harus mampu berinovasi dan kreatif agar mampu bertahan. Dan yang keempat adalah bisnis ini yang selalu hidup.
Bisnis desain grafis ini dapat menyesuaikan zaman. Bisnis ini tidak statis, namun dinamis, dan memiliki prospek jangka panjang. Bisnis desain grafis juga cukup menjanjikan karena dapat mendatangkan omset dalam setiap proyeknya. Harga sebuah logo bisa dihargai dengan 1 juta rupiah bahkan lebih, tergantung rumit dan permintaan dari klien. Kekurangan dari bisnis ini yang pertama yaitu kondisi minat calon klien untuk memesan jasa karena tergantung kebutuhan yang fleksibel. Kemudian harus memiliki skill editing yang baik karena kalau tidak memiliki skill yang mumpuni yang akan diragukan. Nah, yang pertama yaitu bisa dijelaskan karena kebutuhan jasa desain juga tidak begitu terlalu dibutuhkan atau tidak stabil, jadi terkadang ada, terkadang tidak. Kemudian harus memiliki skill editing yang baik. Tentu saja klien menginginkan sebuah desain yang menarik dan penyedia jasanya juga harus memiliki skill yang mumpuni. Strategi pemasaran yang dilakukan yang pertama yaitu mulut ke mulut. Biasanya kita melakukan promosi dengan memberitahu teman kita, rekan kerja, kemudian saudara kita, keluarga kita. Dan yang kedua yaitu promosi melalui sosial media pribadi. Dengan berkembangnya internet yang begitu cepat, pengguna smartphone juga semakin banyak, sosial media pasti juga semakin banyak. Tidak menutup kemungkinan sosial media juga bisa menjadi promosi yang paling tepat karena Facebook, Instagram, dan Twitter penggunanya juga cukup banyak, kemudian mengikuti tenan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.